سعدونا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المعروف والعطاء والمغلوف غراة للملهوف إنكم به أدراء بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة البقرة ayat 35 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kembali guna bisa melaksanakan kewajiban kita. Terlebih Allah berikan kesempatan kembali bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudahan apa yang sudah kita laksanakan, baik yang wajib, yang sunnah, infak, pengajian dan sebagainya, senantiasa diterima dan diteridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dimarwahkan kepada baginda alam Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in sampai kepada kita. Yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih di sekitar surat Al-Baqarah ayat 35 nih ya. Masih menjelaskan tentang kisah Nabiullah Adam alaihissalam ya. Sebagaimana di dalam ayat kemarin disebutkan bahwa ketika malaikat itu disuruh menyebutkan dengan apa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam, ternyata malaikat tidak bisa apa-apa, menang baik, enggak bisa menjawab. Karena malaikat ini tidak bisa menjawab,
Maka Allah menyuruh mereka untuk hormat kepada Nabi Adam. Yaitu diantaranya adalah kayak sujud penghormatan. Karena sudah disebutkan kemarinnya, kenapa Nabi Allah Adam alaihissalam harus dihormati? Lantaran karena telah mengajarkan kepada malaikat. Karena Nabi Allah Adam telah menyebutkan semua nama-nama, semua benda-benda yang ada di bumi dan di langit, semuaan disebutin oleh Nabi Adam. Yang tadinya malaikat tidak tahu menau, begitu sudah diajarkan oleh Nabi Adam, disebutin oleh Nabi Adam, jadi tahu. Maka karena taunya ini malaikat dari Nabi Adam, maka Nabi Adam itu berarti gurunya para malaikat. Maka wa min haqqil syekh, salah satu bentuk daripada haknya seorang guru, maka wajib dihormati, termasuk diagungkan. Maka disuruh sujud. Malaikat disuruh sujud. Setelah sujud itu, tapi ternyata di antara kelompok malaikat yang disuruh sujud itu ada yang tidak mau. Yaitu yang bernama iblis tadi itu. Iblis ini tiba-tiba muncul. Fasajadu illa iblis gitu. Padahal sebelumnya yang diomongin ini malaikat. Kenapa? Lantaran pada waktu itu iblis itu belum kelihatan, karena memang kelompoknya masih terus-terusan dengan malaikat. Sehingga iblis itu pun sendiri menjelma seolah-olah jadi malaikat. Bahkan kita tahu kemarin ya bahwa iblis ini pernah jadi dosennya malaikat gitu. 40 ribu tahun itu ngajarin malaikat itu. Jadi tidak kelihatan. Sampai nama-namanya pun luar biasa kan, di langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh itu nama-namanya ahli-ahli ibadah semua. Tapi di lauh mahfudnya ternyata ada namanya iblis. Iblis itu yang dimaksudkan itu artinya terputus. Terputus dari apa? Terputus dari rahmat Allah. Lantaran dia tidak mau tunduk dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, sujud ke Adam, maka iblis berarti sudah keluar dari koridor. Apa? Wastakbaru wa kana minal kafirin. Iblis itu mungpang, tidak mau sujud, bahkan takabur dalam dirinya karena dia merasa bahwa dirinya diciptakan dari api, sementara diciptakan Nabi Allah Adam dari tanah. Ngapain aku harus hormat ke tanah? Kata iblis. Sehingga wa kana minal kafirin. Iblis jadilah keluar dari kafir. Intinya fi ilmillah ya. Di dalam pengetahuan Allah, di dalam ilmunya Allah, iblis ini pandangannya sudah jadi kafir karena ingkar. Kemudian setelah kejadian ini selesai, ini kan di luar surga nih. Kejadian ceritanya di luar surga. Lalu waqulna, bahkan di situ tuh ada yang disebutkan itu, kan malaikat itu sujud tuh. Yang pertama kali sujud itu siapa? Malaikat itu. Yang pertama kali sujud itu adalah Nabiullah Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril. Makanya malaikat Jibril itu dijadikan pimpinan-pimpinan para malaikat. Karena memang pertama kali yang sujud itu adalah malaikat Jibril. Lalu diikutin oleh malaikat yang lainnya. Itu Jibril. Sudah selesai urusan itu, beres tuh di luar surga. Wa qulna, kata Allah. Dan kami berkata, berfirman, naknya nun mu'adzamun nafsah, artinya pengagungan datiahnya Allah. Kami berkata, ya Adam, wahai Adam, uskun anta. Ya Adam uskun anta, kan gitu. Ya alifnya disilap. Kalau ya Adamu uskun kalau itu. Tapi kalau diidopatkan jadi ya Adam uskun, alifnya terdempet. Ketika alif itu terdempet, maka harokatnya gugur. Karena alifnya alif hamzah wasol. Kata Allah, wahai Adam, uskun anta. Diam engkau sekarang. Di mana? Al jannata, di surga. Maksudnya suruh masuk. Sekarang aja masuk kau. Masuk aja sudah. Ceritanya Adam nih sudah masuk nih. Makanya nih pakai kalimatnya wawu harap atap nih.
Atapnya atap jumlah kepada lapad wa idh qulna lil malaikati, berarti atap kisah ala kisah, mengidopatkan atau mengaitkan satu bahasan dengan bahasan yang lain yang sama kisahnya dengan para malaikat. Runtuyannya berarti. Uskun anta ya Adam, masuk. Adam masuk sudah. Yang namanya surga kan indah. Nabi Adam sudah di surga tuh indah. Kemana-mana Nabi Adam tuh Adam ayam pokoknya mau apa silahkan. Cuman walaupun Adam ini diberikan oleh Allah uskun anta, suruh diam di dalam surga, yang namanya sendirian tetap aja nggak enak. Adam ini sering melamun, berdiam aja di pojok gitu, nggak ada gairah. Jangankan Nabi Adam alaihissalam yang masih sendiri kan, masih satu manusia. Ya kalau kita aja yang belum nikah-nikah nih pasti melamunnya banyak betul. Yang sendirian-sendirian itu yang belum nikah-nikah itu melamunnya itu kadang-kadang. Diam aja tuh Adam. Pokoknya nggak merasa bahwa dirinya itu diberikan kenikmatan. Sampai nyanyi Nabi Adam tuh, masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, tidurku sendiri. Tidur Adam, tidurlah sudah, kata Adam. Begitu lagi tidur, dicabutlah oleh Allah tulang iganya, tulang rusuknya. Tulang rusuk dicabut oleh Allah. Karena Allah tahu tuh Adam ini nggak betah di surga nih, mondar-mandir sana sini kedinginan nih berarti nih, nggak betah Adam tuh. Akhirnya Allah tidurkan Adam. Ketika Adam lagi tidur, dicabut tulang rusuknya oleh Allah satu, yang sebelah kiri. Makanya kata ulama, setiap laki-laki itu tulang rusuknya ada yang kurang satu, tulang sebelah kiri. Tulang rusuk itu kan ada jumlah berapa? Ada yang dokter nggak di sini? Nggak. Ini saya menurut pengalaman di sini aja. Tulang rusuk kita itu 18 yang kanan, sementara yang kiri 17, kurang satu. Kemana satunya? Yaitu pendamping kita. Sekarang pertanyaannya, kalau hilangnya dua, gimana ini hilang dua? Pasti di rumah nih nanti dihitung dua. Jangan-jangan dua ini hilang nanti. Tulang rusuk satu berarti satu. Nah, nggak begitu juga. Adam ini dicabut satu. Cuman memang tulang rusuk yang dicabut ini nggak terasa. Nabiullah Adam alaihissalam ketika dicabut tulang rusuk itu nggak terasa sakit. Bahkan kata ulama, andaikan Nabiullah Adam alaihissalam itu tulang rusuknya ketika dicabut mau dijadikan bininya, sakit terasa, pasti semua anak laki-laki itu akan berbelok dari perempuan, nggak bakalan mau nikah. Kenapa? Begitu mau nikah, sakit, mau dicabut tulang rusuk kan, mau punya bini. Tapi karena ini adalah satu hal yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan itu, maka halus sekali gitu. Halus. Bahkan sebetulnya tulangnya itu enggak besar-besar amat sebetulnya itu. Wa bada Allahu makanahu lahman min ghairi ayyi hassa Adamu bidzalik. Allah simpan di tempatnya Nabi Adam itu daging min ghairi ayyi hassa. Tidak terasa gitu Nabi Adam itu merasa sakit. Cabut dari situ. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala istrinya, duduklah di pinggir Adam. Itu duduk di pinggir Adam. Begitu sudah duduk di pinggir Adam, sudah sempurna, Adam dibangunin. Nabi Adam dibangunkan. Begitu dibangunkan, liatin di pinggirnya ada seseorang yang luar biasa, cantik yang luar biasa. Ini Adam tiba-tiba langsung aja mau merangkul.
Mau dirangkulnya itu Siti Hawa. Kalau kita ini masih mau dipeluk gitu lah. Mau dipeluk karena selama ini dia kedinginan, kesepian di surga cuman sendiri. Begitu ada pendamping yang di pinggirnya ini tahu siapa pokoknya. Begitu ada langsung mau dipeluk. Pas mau dipeluk kata malaikat, mah ya Adam. Kalau bahasa gitu tuh, jangan ya Adam. Mah ya Adam. Jangan ya Adam, jangan seperti itu. Hatta tuaddiya mahruha, sampai engkau bayar dulu maharnya. Kata Adam, "Ma mahruha? Apa maharnya?" Kata malaikat, maharnya as-salawatu 'ashruna salatan bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maharnya adalah baca salawat 20 kali kepada sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disuruh bayar mahal dulu. Maharnya salawat. Kok Nabi Muhammad yang diinukan? Nah inilah yang dimaksudkan bahwasanya Nabiullah Adam itu memang dijadikan Abul Bashar, awal pertama kali manusia, tapi melihat bi'tibari jasadiyah, melihat kepada jasadiyah. Jasadnya memang yang pertama adalah Nabiullah Adam alaihissalam, tapi kalau dilihat dari bi'tibari ruh, itu adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilihat secara ruh itu dia duluan Nabi Muhammad. Karena pada hakikatnya Nabiullah Adam alaihissalam itu diambil daripada ruhnya baginda, nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kan disebutkan maharnya pun ada yang menyebutkan 20 kali salawat, ada yang menyebutkan 100 bahkan. 100 kali maharnya itu. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya, kalau memang salawat itu dijadikan maharnya, harusnya kan yang namanya mahar itu balik kepada kemanfaatannya untuk istri kan? Kita mahar kan untuk istri itu. Tapi ini kenapa maharnya kok ke Sayyidina Muhammad? Tidak balik kepada Siti Hawa. Karena di sini sebetulnya li'anna naqulu laisal maqsudu minhu haqiqatul mar wa haqiqatul mahri. Di dalam sini itu tidak ada maksud daripada mahar itu hakikat daripada mahar. Artinya bukan hakikatnya secara mahar itu. Tetapi yang dimaksudkan mahar di sini itu adalah liyuzharu qadra Muhammadin li Adam min awwali qadamin, yaitu mendohirkan derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabiullah Adam alaihissalam ketika awal datang. Jadi ini mendohirkan derajatnya Nabi Muhammad kepada Nabi Adam. Bukan dari segi mahar secara hakikat untuk binian. Jadi mendohirkan oleh Allah hakikat derajat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Adam. Ibarat kata idlaulahuma tamattu'i bi zaujih. Kalau seandainya jika bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma tamattu'i zaujih. Nabiullah Adam tidak akan bisa menikmati istrinya. Kalau tidak Nabi Muhammad. Makanya berarti kalau dilihat dari sini Nabi Muhammad itu al-wasitatu likulli wasitatin hatta Adam. Nabi Muhammad itu berarti pelantaraan bagi setiap pelantaraan sampai Nabi Adam sendiri. Jadi Nabi baginda Nabi Muhammad itu segala sesuatu yang diadain oleh Allah itu hakikatnya karena ada Nabi Muhammad. Paham gak? Menang-menang wae ini. Karena begini kan, dalam hadis qudsi kan Allah menyebutkan laulaka lamma khalaqtul aflaq kan gitu. Laulaka sebab engkau ya Muhammad, kami ciptakan seluruh ini. Berarti hatta Adam tuh. Sampai Nabi Adam sendiri pun diadain itu lantaran adanya Nabi Muhammad. Bahkan Allah menyebutkan lamma khalaqtul aflaq, kami ciptakan seluruh ini alam jagat itu lantaran adanya engkau ya Muhammad. Buka hadis qudsinya. Laulaka ma khuliqat syamsun wala qamaru
لولاك ما خلقت ليل ولا نهار لولاك ما خلقت شمس ولا قمر. Karena engkau ya Muhammad kami ciptakan matahari dan bulan. Laulaka ma khuliqat lailun wala nahar. Dan juga karena engkau ya Muhammad kami ciptakan adanya siang dan malam. Laulaka ma khuliqat urbun wala ajma'u. Laulaka ma khuliqat urbun wala sama'u. Laulaka ma khuliqat ardun wala sama'u. Jika bukan karena engkau ya Muhammad kami tidak akan menciptakan bumi dan langit. Kata laulaka ma khuliqat urbun urjun wala ajma'u. Dan jika bukan karena engkau ya Muhammad kami tidak akan menciptakan orang Arab dengan orang Ajam. Fashkur bimaulaka ma aulaka min ni'ami wasyukru yastawjibul ifdala wal karami. Wasyukur bimaulaka ma, bersyukurlah engkau dengan adanya Nabi Muhammad, karena engkau dengan bersyukur itu akan Allah tambahkan keseluruhannya. Bahkan fakulluhum mir rasul lillahi multamisun ghurfan minal bahri au rashfan minad diyami. Enak ya dengerin ya. Itu harus hafal yang begitu tuh, jangan dangdut aja yang hafal. Syair-syair yang menggugah kita jadi dekat dengan Allah harus hafalin yang begitu tuh. Ya, sambil melamun kan. Wa kulluhum mir rasul lillahi multamisun gharfan minal bahri au rashfan minad diyami. Fa kulluhum mir rasulillahi multamisun, seluruhnya para nabi itu, para rasul itu semuanya mengambil dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat satu gayung, lautan yang begitu luas diambil satu gayung Nabi Adam, satu gayung Nabi Idris, satu gayung Nabi Nuh, terus satu gayung. Dari mana ilmunya? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itulah hebatnya Nabi Muhammad tuh. Kalau kita ini tahu tentang masalah ke situ, cinta dengan Nabi Muhammad, cinta. Jadi Nabi Allah Adam pun tidak akan bisa menikmati Siti Hawa kalau tidak menyebut Nabi Muhammad. Jadi ini kan perantaraan nih. Al-wasitatu likulli wasitatin hatta Adam. Jadi Nabi Muhammad itu pelantaraan bagi setiap pelantaraan. Hatta Adam. Bayar tuh sudah. Ada yang menyebutkan 100 kali salawat, tapi harus satu kali napas. Adam tuh, begitu kata Adam, oke lah. Langsung Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi begitu baru setengah, nggak tahan napasnya. Kata Adam, ya Jibril, kayaknya ini nggak dapat dah. Ini perempuan kayaknya bukan milik saya dah. Kenapa? Nggak tahan salawat 100 satu napas. Oh, kata Jibril, nggak usah, begini aja. Pokoknya ini perempuan milik engkau. Terbayar itu 100 dengan satu napas atau tidak, ini perempuan tetap milik engkau. Nanti sisanya kasbon. Jadi rupanya mas kawin. Mas kawin kasbon itu sudah ada nasabnya kan. Maharnya kredit itu rupanya sudah ada dari sana ya. Dari dulu itu. Nanti kalau misalkan ada yang nikah kasbon macam begitu, nanti malam pertanyaan pun kasbon aja. Cabut teledar. Nah, setelah jadi sudah uskun anta wa zaujuka. Diam kau di dalam surga bersama binimu. Karena asalnya kan bininya belum ada nih.
Tahu-tahu tiba-tiba ya Adam uskun anta wa zaujuka. Kapan diciptakannya ini? Ini setelah Adam masuk ini. Jadi begitu Nabi Adam alaihissalam masuk ke dalam surga, bininya belum ada, tapi sudah di dalam surga, baru Nabi Adam diciptakan itu bininya. Jadilah Hawa. Uskun anta wa zaukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silahkan kalian berdua makan apa yang ada di surga ini. Haitsu syi'tuma, sekarapmu. Gitu. Kalau bahasa kita begitu. Semaumu silakan, mana saja yang kamu suka, mana saja yang mau karep, monggo silakan. Hai sushi tuma, berdua disilakan. Wah, dengan bini di surga. Kalau ada yang bertanya misalkan, kan di surga itu nggak ada tidur, masa ini Nabi Adam tidur di surga? Kan di surga itu nggak ada tidur, yang namanya tidur itu duniawi. Kenapa Nabi Adam kok bisa tidur? Ini penjelasan ini awal-awalan. Jadi orang nanti masuk ke dalam surga tidak ada tidur di surga itu nanti setelah kiamat. Setelah kiamat masuk surga itu nggak bakalan ada tidur, karena memang nanti setelah itu tidak ada lagi siang malam. Sudah kiamat itu orang masukkan surga, yang lain masuk neraka misalkan. Nggak ada yang namanya siang malam. Siang harus usaha, malam harus tidur gitu kan. Enggak, kalau di surga nggak begitu. Tapi awal-awalan boleh. Awal-awalan diciptakan itu boleh Nabi Adam. Makanya Allah menyediakan Nabi Adam itu tidur sampai tidur tuh. Awal-awalan sudah. Jadi kalau kesininya enggak ada tidur. Kalau semua jamaah nanti masuk surga nggak bakalan tidur itu. Ngantuk berarti Ustaz? Nggak ada ngantuk. Itu. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silakan kalian makan berdua banyak-banyaknya, seluas-luasnya, tidak ada larangan di dalam surga. Haitsu syi'tuma, sekarepmu kata Allah, silakan. Cuman titip wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekat-dekat dengan ini pohon. Ini aja Pi. Allah titip ke Nabi Adam, jangan dekat-dekat dengan ini pohon. Pohon apa yang dimaksud ya? Tentu kita sudah paham ya. Pohon khuldi. Tapi pohon khuldi itu pohon apa? Hakikatnya sebetulnya Allah lah yang tahu pohon khuldi itu. Bahkan ahli mufassirin pun banyak yang berbeda pendapat pohon khuldi itu. Ada yang menyebutkan pohon khuldi itu adalah jeruk. Ada yang menyebutkan adalah kurma muda, buah khuldi itu. Ada yang menyebutkan lagi biji gandum. Bahkan ada yang menyebutkan yang lebih dekat itu adalah biji gandum gitu. Buah khuldi itu. Khuldi itu kan keabadian. Jadi pohon yang dimaksudkan itu adalah pohon keabadian. Nah, jadi Nabi Adam dengan Siti Hawa tidak boleh mendekati itu. Ini kan isyarat. Wala taqrabu hadhihi syajarah itu isyarat. Dekat saja tidak boleh. Apalagi makan. Sama halnya dengan ayat-ayat yang lain kan menyebutkan wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Ini menunjukkan pelarangannya mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya gitu. Jangan dibalik. Berarti dekat nggak boleh, kalau melakukannya boleh. Bukan begitu. Ini kacau pemahaman. Sama dengan ayat ini kan, dekat aja nggak boleh itu pohon. Berarti kalau makannya boleh. Bukan begitu maksudnya. Ini pelarangan itu menunjukkan isyarat bahwa dekat aja nggak boleh, apalagi makan. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Tidak boleh makan itu. Kalau seandainya Nabiullah Adam dengan Siti Hawa itu makan buah itu, fatakuna minaz zalimin, maka kalian akan menjadi zalim. Kalian berdua akan menjadi zalim, artinya maksiat. Cuman kan Adam ini sebelum masuk ke dalam surga ini kan punya permasalahan dengan iblis nih. Iblis gak suka dengan Adam. Makanya begitu Nabi Adam alaihissalam diberikan kemuliaan oleh Allah masuk ke dalam surga, iblis ini nggak tinggal diam.
Gimana caranya nih? Supaya Adam ini digelincirkan oleh Allah. Akhirnya digoda. Fa'azallahuma syaitanu anha. Fa'azallahuma, kemudian menggelincirkan kepada keduanya. Siapa? Asyaitanu, setan, anha, dari surga. Keduanya ini asik-asik sebetulnya di dalam surga itu. Cuman digelincirkan oleh setan. Memang ada yang berpendapat bahwa setan ini kan sudah nggak bisa masuk ke surga sebetulnya. Kalau dulu itu setan itu keluar masuk surga itu biasa. Iblis maksudnya ini iblis tadi itu, setan itu. Karena setan itu kan peranakan kelakuan yang dilakukan oleh iblis. Itu disebut setan. Ini sudah jadi iblis nih, sudah. Karena setan itu kan diambil dari bahasa syato, artinya ikhtaroko, membakar gitu. Membakar. Ada lagi yang menyebutkan syatona, ayat bimana ba'uda, artinya jauh dari rahmat Allah. Itu setan. Kalau iblis itu terputus dari rahmat Allah. Dua-duanya enggak enak. Nah, ini keduanya itu digodain. Ada yang menyebutkan Nabiullah Adam alaihissalam itu di dalam surga, iblis di pintu surga. Terus iblis itu datang ke Adam seolah-olah bisikin, dam sini dam gitu. Lalu ngomong. Ada yang seperti itu pendapatnya. Ada pendapat yang kedua, bahwa iblis ini berusaha masuk ke dalam surga. Karena selama ini dia bisa masuk mondar-mandir surga neraka itu biasa itu. Keluar masuk surga itu sudah biasa. Sementara ketika Adam sudah di dalam surga, iblis tidak boleh lagi. Tapi berusaha keras pengen masuk. Dalam tafsir Munir itu disebutkan iblis itu minta bantu ke ular. Jadi ular surga itu dipinta bantuan oleh iblis, suruh buka mulutnya. Lalu iblis masuk. Lalu orang masuk ke dalam. Gitu. Setelah di dalam baru buka lagi, iblis keluar. Makanya kenapa kan ular itu disuruh dipentung. Karena memang ular ini membantu iblis tuh. Bantu iblis tuh. Nah, setelah iblis itu sudah di dalam, ngomong dengan Adam tuh. Ibarat bahasa, kalau bahasa kita, Adam, aku pengen beritahu kepada engkau bahwa kenapa engkau itu tidak diperkenankan untuk mendekati itu. Bahkan disebutnya ada hal adullukum ala syajaratil khuldi. Maukah aku tunjukkan kepada engkau satu pohon yang akan membuat engkau abadi di dalam sini? Kata Adam, tentu saja. Bahkan iblis itu bersumpah. Bersumpahnya itu pakai Allah lagi. Kata iblis, demi Allah saya ini. Lakuntu lakuma laminan nasihin. Aku ini demi Allah, aku ini penasehat, nasihatin engkau gitu. Kalau engkau mau abadi di sini, aku tunjukin satu pohon yang akan membuat engkau jadi abadi. Mana? Ayo, ditunjukin tuh. Begitu sudah ditunjukin oleh iblis, Nabiullah Adam alaihissalam tahu tuh bahwa Allah pernah menyebutkan wala taqraba hadhihi syajarah. Tidak boleh dekat-dekat dengan ini pohon. Cuman bini ini nih, Siti Hawa kada tahan. Kata Siti Hawa, makan aja Pak. Ayo kita makan. Kan kita kalau sudah makan nanti abadi di sini, nggak keluar-keluar. Ayolah Pak. Ayo makan. Enggak, ini enggak boleh kata Allah. Ayolah, sekali aja. Makanya tidak sedikit kan yang ketangkap KPK itu gara-gara bininya. Iya. Dia tuh sudah tahu tuh bahwa itu adalah duit negara, tapi karena bininya di rumah, Pak, ambil aja Pak, nggak apa-apa sedikit aja kok, cuma 1 M kok. Akhirnya ya sudahlah. Ojok-ojok gitu kan. Akhirnya Nabiullah Adam pun luruh juga tuh. Luruh akhirnya sudah. Ayo sudah kalau begitu.
makanlah keduanya. Begitu sudah dimakan, fatakuna minadh dhalimin, jadilah keduanya jadi zalim alias maksiat ke Allah. Bahkan makannya Nabi Allah Adam alaihissalam itu belum sempat ke perut sebetulnya, baru sampai sini. Sedangkan Siti Hawa sudah ke sini karena nafsu kan. Kalau Siti Hawa, wah makan duluan, sudah sampai sini. Nabi Adam baru sampai sini, ditegur oleh Allah. Fatakuna minadh dhalimin. Ya Adam, bukankah aku sudah katakan, kau wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekat-dekat buah itu. Fatakuna minadh dhalimin, jadilah kalian itu berdua jadi orang yang zalim. Akhirnya nyangkut di sini. Laki-laki jadi keluar, jando itu perempuan jadi keluar ini. Itu. Asalnya rata tuh, dua-duanya rata. Tapi karena Siti Hawa ini bernafsu pengen makan itu, akhirnya sudah ke dalam, sudah ke dada. Begitu sudah ditegur oleh Allah, akhirnya muncul keduanya tuh ke depan. Jadilah buah dada gitu. Itu. Dan itu kan kemanfaatannya untuk kita juga kan. Untuk kita. Oh ketawa sih. Enggak, maksudnya manusia. Iya kan? Ketika lahir ya semuaan kan butuh itu kan. Bahkan yang disebutkan manusia itu diberikan ketetapan itu salah satunya adalah bisa hidup lantaran adanya itu. Bahkan disebutkan oleh Allah 2 tahun kan. Perempuan itu disuruh oleh Allah nyusuin anaknya 2 tahun. Cuman memang beda karakter kalau laki dengan perempuan itu. Kalau perempuan itu biasanya 2 tahun pas sudah selesai, atau 2 tahun kurang sudah beres. Kalau laki-laki itu biasanya lama nyusunya tuh. Kadang-kadang 30 tahun masih nyusu. 40 tahun nyusu. Udah. Aduh. Dah ceritanya dimakan sudah. Lalu kalau seandainya kita bicara, apa sih Nabi Adam kok bisanya makan seperti itu gitu. Kalau Siti Hawa ini zahirun fi hawa ili adami ismatiha. Siti Hawa ini memang dohir ya, dohirnya itu di dalam artian karena tidak bisa nahan, pengen itu gitu, sampai ke dalam masuk itu lantaran tidak bisa tahan. Tapi apa di hikmahnya di Adam? Sebetulnya Adam ini kalau dilihat dari segi hukum itu ijtihad sebetulnya, ijtihad. Kalau di dalam ijtihad itu kalau benernya kan di pahala, kalau salahnya pun nggak jadi dosa kan cuma satu aja gitu. Nah ijtihad ini kan kadang benar kadang salah. Nah Adam ini ijtihadnya salah, sehingga Allah pun menyebutkan kesalahan apa yang dilakukan Adam ini adalah maksiat. Maksiat sebetulnya Nabi Adam. Cuman tidak terjadi maksiatnya Adam ini saghiratan wala kabiratan. Tidak terjadi yang namanya maksiat kecil atau maksiat besar. Tidak sebetulnya. Bahkan ada di dalam Tafsir Sawi itu menyebutkan kita tidak diperkenankan memvonis Nabi Adam itu dosa kecil atau dosa besar. Atau sebaliknya kita menghilangkan bahwa Nabi Adam itu tidak dosa, tidak maksiat. Itu juga sama. Bahkan dikupurkan itu. Dalam Tafsir Sawi itu kupur orang yang ketika berpatokan kepada Nabi Adam itu maksiat, dosa besar. Jadi apa hukumnya? Maksiat aja sudah. Enggak maksiat kecil, enggak maksiat besar. Loh dari mana sumbernya? Allah sendiri yang menyebutkan. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa asa Adamu rabbahu faghawa. Wa asa Adam, telah bermaksiat Nabi Allah Adam alaihissalam rabbahu kepada Tuhannya, faghawa, sehingga tersesat. Di dalam surah Toha 121. Nah itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Nabi Allah Adam itu benar maksiat sebetulnya, maksiat.
Cuman maksiatnya Adam tidak diperkenankan atau tidak dibolehkan untuk kita memponis dosanya Adam besar atau kecil. Maksiat aja. Itu. Bahkan ini kan yang disebut dengan mimba bihasanatil abror wa sayyiatil muqarrabin. Ini babnya bagian daripada kebaikan-kebaikannya orang yang bagus dan juga sayyiatil muqarrabin, kesalahannya orang yang dekat dengan Allah. Kesalahannya itu macam begitu kalau orang dekat dengan Allah tuh. Cuman makan begitu aja. Karena orang muqarrabin itu beda dengan kita. Walam yatamadul mukhalafah, bukan berarti sengaja Nabiullah Adam alaihissalam menyelisihi perintahan. Loh Nabi kok tahu kan aturan. Bahkan ada yang menyebutkan begini. Bahkan sering diutarakan oleh pengarsa Guru Udin itu biasanya. Beliau itu menyebutkan bahwa kenapa Nabiullah Adam itu ngotot gitu, pengen sesuatu itu dimakan. Lantaran Nabiullah Adam alaihissalam itu setiap hari mendengar di tulang sulbinya ini, tulang itu, ekor, tulang belakang. Ini sering setiap hari itu mendengar talbiyahnya Nabi Muhammad SAW. Selalu mendengar talbiyahnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Setiap hari itu. Nabiullah Adam itu tahu sebetulnya bahwa di dirinya itu ada Nur Muhammad yang dititipkan oleh Allah. Udah mulai kan masuk. Sehingga setiap hari itu talbiyahnya Nur Muhammad itu Nabiullah Adam dengar. Sampai timbul dalam pikirannya kangen pengen ketemu dengan nurnya Nabi Muhammad itu. Cuman bagaimana caranya? Karena di surga nggak mungkin melahirkan. Itu karena di surga nggak mungkin melahirkan. Makanya ada inisiatif seperti itu tuh Adam ijtihad. Begitu sudah dimakan oleh Nabiullah Adam dengan Siti Hawa, ternyata kan terbukti. Itu akhirnya keduanya fa akhrajahuma mimma kana fi. Fa akhrajahuma, maka keluarlah keduanya. Nabiullah Adam dengan Siti Hawa mimma kana fi, dari keadaan yang semula. Artinya ketika mereka itu diberikan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, sekarang keluar semua. Bahkan waqulna, kami berfirman kata Allah, ihbitu, turun semua. Turun semua. Kalimatnya pun disebutkan ihbitu. Padahal yang diturunkan berdua. Ya kan? Yang diomongin kan Nabi Adam dengan Siti Hawa nih. Tapi kenapa kalimatnya ihbitu? Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Kenapa kalimat ihbitu? Ini kan jamak. Yang dimaksudkan itu ternyata bukan Nabiullah Adam alaihissalam saja. Ternyata iblis keluar, ular keluar, Adam keluar, Siti Hawa keluar. Jadi inilah yang dimaksudkan ihbitu. Berarti benar iblis masuk berarti kan? Masuk ke dalam itu. Begitu mereka itu sudah bisa menggelincirkan Adam alaihissalam dengan Siti Hawa, maka kata Allah, fa akhrajahuma kana bi. Ihbitu, keluar kalian semua. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian dari kalian kepada sebagian adu, menjadi musuh. Artinya iblis dengan Adam bermusuhan. Bahkan sampai duriyah-duriyahnya pun Nabiullah Adam ini saling bermusuhan. Satu sama lain menjadi musuh. Bahkan kata Allah, walakum, bagi kalian semua, fil ardi mustaqarrun, di muka bumi tempat ketetapan, mustaqarrun, wa mata'un, dan juga sampai kesenangan. Senangnya engkau di bumi sudah. Sampai kapan? Ilahinin, sampai masa yang ditentukan. Artinya sampai ajal. Sampai ajalnya Nabi Adam alaihissalam yang sudah ditentukan, barulah Nabi Adam bisa balik lagi ke sana. Turun sudah. Bagaimana proses turunnya? Insya Allah minggu depan. Itu turun sudah semuanya. Bahkan ada yang menyebutkan turunnya itu berbeda tempat. Nabiullah Adam alaihissalam turun di Sarondip, Gunung Himalaya. Kemudian Siti Hawa turun di Jeddah. Kemudian iblis turun di Ablah, Islandia.
kemudian ular turun di Aspahan. Kalau sekarang Iran, itu turun di situ semua. Baru 4 makhluk. Sudah 6:30. Sadaqallahul adzim. Wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa lana Muhammadin al-amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina tawassalna bi ta'limin anta rizqana al-wasi' wa anta rizqul amana rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.